Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Sehabis Ralin udah aku antar sekolah dan juga Pak suami udah berangkat kerja. Jadi di sini aku mau mulai masak aja. Sebenarnya aku tuh udah berberes ya teman-teman. Pokoknya rutinitas seperti biasanya kalau udah di pagi hari anak sama Pak suami itu udah nggak ada di rumah. Nah, itu tuh langsung aja tuh aku lanjut untuk berberes rumah seperti nyapu dan lain sebagainya. Nah, di sini ini tuh udah aku kerjain semua ya teman-teman untuk nyapu dan berberes-beres. Cuman untuk kali ini, untuk di bagian dapur ini tuh masih ada rada berantakan ya kan. Terutama tuh di cucian piring ya teman-teman. Jadi itu belum aku kerjain dikarenakan juga airnya itu lagi mati gitu, lagi nggak ngalir. Nggak tahu kenapa pagi-pagi itu udah bangun sekitar jam 6-an, untuk air PDAM itu udah nggak ngalir ya teman-teman. Jadi alhasil untuk cucian piring aku tunda dulu. Nah, di sini lanjut aja ya teman-teman. Aku itu mau masak sayur untuk aku. Jadi ini masak di pagi ini khusus untuk sayur aku aja sih ya teman-teman. Karena juga nanti kalau misalnya mau masak untuk makan bersama itu kayaknya di sore hari aja, karena kan pas kebetulan juga Pak suami itu kan pulang kerjanya sore ya. Jadi seperti biasa itu kalau biasanya mau mulai masak lagi ya di sore hari lagi gitu kan, kecuali ada sesuatu dan lain hal barulah masaknya kayak agak di waktu lain. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, aku itu mau masak si sayur pakcoy atau sawi sendok. Jadi mau aku buat rebus aja kayak apa ya? Kayak pakcoy bawang putih gitu loh, teman-teman. Jadi udah itu aja untuk sayurnya aku di pagi ini untuk aku makan. Dan juga sih sebenarnya nanti makannya nggak yang pagi gini juga ya teman-teman, kayak habis masak nanti langsung aku makan, nggak juga sih, ujung-ujungnya ya tetap siang juga gitu ya, pagi menjelang siang. Karena aku tuh mulai makan biasanya pas di saat udah ngambilin si Ralin pulang sekolah gitu kan, sekitar jam 10-an lewat. Nanti barulah aku mulai makan dan di situ aku makannya bareng si Ralin. Walaupun Ralin itu udah makan di sekolah, tapi dianya itu makan di sekolah itu sekitar jam 9-an gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya pulang sekolah ya udah aku bawa lagi dianya makan di rumah sama-sama. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku ngambil simpanannya aku yang aku letakin di bawah meja kompor. Jadi apakah ini? Ini tuh adalah pakasam disebutnya. Ini tuh salah satu fermentasi ikan ya teman-teman. Jadi ikannya itu difermentasi menggunakan beras yang udah disangrai dan dihaluskan, baru dilumuri ke seluruh ikannya. Dan ikannya itu juga dilumuri dengan garam yang banyak supaya dia itu awet, nggak busuk gitu. Jadi biar dianya itu tahan didiamin sampai seminggu gitu barulah jadi pakasam. Dan ini tuh sebenarnya belum lama banget, baru 2 malam ya teman-teman. Cuman sama akunya itu langsung aku ambil aja 4 ekor karena udah nggak tahan gitu loh teman-teman, udah nggak sabar ya mau makan si ikan pakasam ini. Jadi ikan ini tuh sebenarnya aku bikin pakasam ini pakai ikan yang waktu itu aku bersihin yang dikasih sama tetangga aku itu loh teman-teman, yang kecil-kecil. Nah, jadi sama akunya itu ikannya aku bikin pakasam seperti ini. Jadi udah 2 malam ya, baru 2 malam maksudnya, tapi ini udah aku ambil. Nah, ini juga aku mau nunjukin ke teman-teman untuk fermentasi aku yang lain, yaitu kulit cempedak yang kapan hari itu aku buatin videonya. Nah, ini dia udah jadi mandai banget ya teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk keadaannya itu udah masam banget. Nah, ini untuk mandainya aku simpan aja karena nggak pengen aku masak. Jadi yang aku incar untuk aku masak itu tuh adalah si pakasamnya. Dan untuk pakasamnya sendiri itu ya teman-teman, padahal udah 2 malam maksudnya, tapi nggak berbau busuk sama sekali untuk ikannya. Padahal
keadaan ikannya itu nggak disimpan di dalam kulkas kan. Jadi kok bisa gitu ya nggak berbau busuk. Jadi ya itulah ajaibnya ya teman-teman, cara fermentasinya itu yang digunakan beras sangrai dan juga garam. Mungkin itulah mengakibatkan dia menjadi awet gitu dan nggak berbau. Dan kalau misalnya fermentasinya itu benar, bahkan sampai seminggu lebih ataupun berbulan-bulan, itu tuh bakalan gak berbau busuk, malahan makin lama makin enak untuk keadaan ikannya kalau pas lagi dimasak ya teman-teman. Kalau teman-teman dari Kalimantan Selatan itu tuh pasti tahu banget sama si ikan pakasam ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku mau iris-iris dulu bawang merah, bawang putih dan cabai untuk masak si ikan pakasam. Terus juga mau cincang halus bawang putih untuk ngolah si pakcoynya. Oh ya, itu tadi pas di saat aku ngerebus air untuk ngerebus si sawi pakcoynya ini, aku ada nyalin sisaan sayur aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi itulah yang dipakai sama Pak suami untuk bekal. Dan itu juga nanti untuk dipakai Ralin makan pas pulang sekolah, karena keadaannya masih bagus banget. Soalnya pas malam itu aku panasin lagi, terus pas paginya waktu mau dibikinin bekal untuk Pak suami juga aku panasin lagi. Jadi masih bener-bener bagus keadaannya. Dan kalau sayur santan seperti itu ya teman-teman, menurut aku makin dipanasin rasanya itu makin enak ya kan. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Nah, di sini untuk rebusan airnya udah mendidih. Jadi langsung aja kita masukin si sawi pakcoynya ini. Jadi untuk sawi pakcoynya ngerebusnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Yang penting dia itu mateng aja gitu ya. Udah nanti tinggal diangkat aja. Terus lanjut di tungku sebelahnya ini aku mau masak si ikan pakasamnya. Jadi ikannya duluan yang aku goreng, yang aku masukin ke dalam wajan. Ini tuh dimasukin aja beserta beras-beras halusnya gini ya teman-teman. Terus baru kita masukin irisan bawang merah, bawang putih dan juga cabainya. Udah tinggal tunggu aja sampai dia nanti mateng lagi baru langsung diangkat. Pokoknya sesimpel itu, nggak usah lagi ditambahin apa-apa. Tapi kalau mau ditambahin micin boleh, cuman kali ini aku nggak tambahin apa-apa lagi karena memang keadaannya udah asin banget untuk si ikan pakasamnya. Nah, ini kita lanjut ke tungku sebelah lagi ya teman-teman. Jadi sawinya tadi udah mateng, langsung aku angkat. Terus dilanjut dengan ngoseng si bawang putih cincang ini. Jadi dioseng-oseng dulu untuk bawang putihnya, baru nanti langsung aku angkat. Dan pindah lagi ke tungku sebelah. Jadi pokoknya kalau pakai dua tungku gini bolak-balik aja ya teman-teman. Nah, ini untuk keadaan ikannya udah mulai matang ya teman-teman. Cuman di sini aku angkatin dulu untuk perbawangannya dan juga beras-berasnya supaya nggak gosong-gosong banget. Terus aku diamin sebentar untuk ikannya supaya rada kering dulu. Baru deh untuk ikannya nanti diangkat juga disalin gitu. Pokoknya simple banget untuk si ikan ini, ikan pakasam ini kalau pas lagi digoreng. Pokoknya kayak gini aja enak banget. Apalagi serpihan beras-beras halusnya itu, waduh itu tuh tambah enak kalau dimakan dengan nasi putih ya teman-teman. Nah, oke lanjut lagi ke tungku sebelah. Dan ini singkat aja, untuk bawang putihnya tadi udah mateng dan udah aku angkat. Terus ini dilanjut dengan mau buat si saus pakcoynya. Nah, untuk saus pakcoynya ini ala aku ya teman-teman. Jadi di sini ada rebusan air, terus aku masukin saus tiram, garam, gula sedikit. Dan jangan lupa dirasain apa yang kurang, tinggal ditambahin. Terus kita tambahin larutan maizena. Nah, di sini karena agak kekentalan jadi aku tambahin air juga sedikit. Terus aku tambahin sama kecap manis sedikit. Teman-teman kalau misalnya mau pakai kecap asin juga boleh. Udah gini aja untuk saus si sawi pakcoynya. Tinggal ini tuh nanti kita siramkan ke atas sawi pakcoynya ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai salin dulu untuk si sawinya ke dalam piring. Jadi ini tuh apa ya? Kayak menu simple tapi enak ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ngerasain si pakcoy bawang putih ini pasti nagih ya kan, karena rasanya enak menurut aku. Jadi sesimpel ini tapi rasanya enak banget ya teman-teman. Dan kalau teman-teman misalnya belum pernah coba, cobain deh ya. Boleh cari resepnya di YouTube, Instagram ataupun juga Facebook, karena memang ini pernah viral di zamannya gitu, dan sampai sekarang pun masih enak gitu kalau menurut aku ya.
Nah, ini udah selesai ditaruh daun pakcoynya ke piring, ditata, terus kita taruh untuk bawang putih gorengnya dan kita siram dengan si saus yang udah kita bikin tadi. Nah, inilah kurang lebihnya untuk menu aku makan ya teman-teman. Ini pure aku sendiri yang makan seperti ini, karena kalau suami apalagi Ralin itu nggak bisa makan-makan yang aneh-aneh kayak gini. Jadi memang menunya kali ini yang aku masak di pagi ini memang khusus untuk aku. Jadi kesempatan aku itu kalau pas lagi makan-makan menu-menu yang nggak bisa dimakan, terutama yang nggak bisa dimakan Pak suami, itu pas di saat Pak suami kerja kayak gini ya teman-teman, pas di saat nggak makan di rumah dianya gitu. Karena kalau pas lagi dianya ada di rumah ataupun hari libur ya mau nggak mau aku itu masak sayuran ataupun menu-menu yang memang juga bisa dimakan Pak suami, supaya nggak masak 2-3 menu lain gitu kan. Oke, lanjut. Alhamdulillah udah selesai masaknya. Terus di sini mau nyuci piring tapi nggak bisa karena airnya masih belum ngalir. Sebenarnya ada sih ya air di penampungan di ember merah itu. Cuman kalau aku pakai nyuci piring nanti bakalan habis ya teman-teman. Jadi aku manfaatin itu tuh untuk seperti nyuci-nyuci persayuran dan lain sebagainya yang diperlukan lagi gitu kan. Jadi ya udah di sini aku skip aja dulu. Aku tunda aja dulu untuk nyuci piringnya sampai airnya nanti ngalir. Nah, di sini aku mau ngerjain apa ya, ini nyusun piring ya, nyusun piring yang udah aku cuci ya teman-teman dari malam. Ini tuh numpuk banget dari kemarin, dari malam belum ada ditaruh lagi kerak piring. Jadi di sini ya udahlah aku susun aja dulu ini supaya nggak terlalu penuh banget gitu kan keadaan di tempat cucian piring kalau yang bersih-bersihnya udah disingkirin. Sebenarnya sih rada-rada nggak tenang hati gitu ya teman-teman ngelihat tumpukan piring itu yang banyak gitu di tempat cucian piring. Cuman apa mau dikata dan mau apa dibuat gitu kan kalau keadaannya emang airnya lagi belum ngalir. Jadi ya udah, ini tuh ditunggu aja dulu sampai airnya nanti ngalir kembali, barulah aku lanjut untuk nyuci perpiringan yang kotor yang udah lumayan numpuk itu. Oke deh, sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!